menunggu datangnya waktu Isya, yaitu dengan cara menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala niat, gerak dan langkah kita dihitung ibadah yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari sama-sama kita baca. Saya mohon keikhlasan Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan jamaah Masjid Ar-Rahman. Kita baca untuk kitab Suratul Fatihah. Sekali lagi sebelum kita baca kitab, untuk beberapa keluarga sanak famili dari jamaah Masjid Ar-Rahman yang sedang sakit, terutama saya dengar katanya istri Ustadz Nur Yahman ya, betul lagi sakit ya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dan Allah sehatkan seperti sedia kala hingga dapat melakukan aktivitas seperti bagaimana biasanya. Dan bagi keluarga kita yang juga lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan bagi orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, ahli wakif daripada Masjid Ar-Rahman ini, mudah-mudahan Allah terangi kubur beliau-beliau, diampuni segala kesalahan dan dosanya, diterima amal ibadahnya dan jariahnya terus berjalan. Dan juga kepada para donatur, semua donatur tanpa terkecuali di Masjid Ar-Rahman yang mulai dari pembangunan sampai sekarang sampai kiamat terus mengeluarkan infak jariah dan sedekahnya, mudah-mudahan dihitung pahala ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan diganti rezeki yang lebih baik lagi, yang banyak, yang berkah, yang halal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir di majelis taklim ini tidak keluar dari masjid ini selain diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, urusan di dunia, urusan agama maupun urusan akhirat kita, mudah-mudahan mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Khususan hadzal musannif kitab min hajjul istiqamah Syekh Utsman bin Agil bin Yahya Nabi Usulihi wa furuhi an Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Nas'aluka ilman nafi'ah wa nas'aluka amalan salihah wa nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ja'alna min ibadika salihin. Syahadu la ilaha illallah. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kitabnya halaman 14 baris ketiga. Halaman 14 baris ketiga. Kamu ya. Qala mu'allifullahu ta'ala wa naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Qala radhiyallahu anhum. Dari kitab Nuruz Zalam. Jadi kemarin kita sudah membicarakan bid'ah yang haram. Sekarang bid'ah yang kedua yang termasuk bid'ah yang makruh. Dan dari kitab Nuruz Zalam, ketemu? Ketemu Ibu? Baris ketiga halaman 14. Setelah titik halaman 14. Oh ya. Dan dari kitab Nuruz Zalam, wa ma huwa ma tanawalathu adillatul karahahi minas syarri'ati wa qawaidiha katahsisil ayyamil fadilati ala ghairiha
binaw'in minal ibadati. Artinya bermula adalah bid'ah yang makruh. Nih sampai di bid'ah yang makruh. Kalau minggu-minggu lalu bid'ah yang haram. Bid'ah yang makruh itu yaitu barang yang masuk di dalam dalil-dalil makruh. Maksudnya setiap sesuatu kelakuan makruh itulah bid'ah yang makruh. Pada syarak dan di dalam segala qaidahnya. Seumpama menentukan hari-hari yang lebih pahalanya dari lainnya dengan membuat akan suatu ibadah di dalamnya adanya. Maksudnya Nabi Utsman, salah satu bid'ah yang makruh kita membedakan hari dalam menjalankan ibadah atau dalam melaksanakan kegiatan ritual adat. Contoh, ngitung hari perkawinan. Itu yang tepat hari apa nih? Hari baik. Semua hari baik kalau menurut syariat. Kalau menurut agama semua hari bagus. Nah, bid'ah yang demikian tidak ada. Itu merupakan ajaran-ajaran yang baru. Di zaman Rasulullah nggak ada. Namun hukumnya makruh. Makruh tahu ya makruh ya? Makruh artinya dibenci, halal kada, haram kada, apalagi sunnah, jauh dari sunnah. Gitu. Jauh dari sunnah, makruh, dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bisa jadi mendahului qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Lu jangan ngawinin hari Sabtu. Ya, kalau hari Sabtu mau banyak dari pakai. Lu jangan ngawinin hari Kamis. Hari Kamis. Kenapa? Hari Kamis itu malam Jumat. Ntar tuh bandar gua pada turun, makanan lu pada basi. Begitu contohnya. Membedakan hari. Nah, hitung-hitungan hari begini hukumnya makruh, meskipun mohon maaf lahir batin banyak saudara-saudara kita yang masih pakai. Ya, bener ya? Ya itu dimaklumin sekalipun kita tetap bilangin itu hukumnya makruh, jangan sekali-kali bilang mubah. Karena banyak yang bilang mubah, boleh. Makruh ya bilang makruh, itu makruh terserah. Gitu. Gua nggak nyuruh, gua nggak ngelarang. Artinya gitu, kalau makruh kita sebagai orang yang ditanya, kita tahu ilmu agama, kita sampaikan yang hak, yang benar, itu hukumnya makruh. Setelah kita bilangin terserah, gua nggak nyuruh, gua nggak ngelarang. Agama memakruhkan hukum yang demikian. Banyak nggak ya? Gitu. Masih banyak. Lebih baik kita menghindar dah dari pertanyaan-pertanyaan yang begitu. Kadang-kadang di kalangan kita adat digedein daripada syariat. Betul nggak? Kalau kata orang Betawi dulu, adat lu gedein, tai lu gedein, orang takut injak. Begitu kalau kata orang Betawi dulu. Ini kalau yang adat aja bawaannya. Adat digedein, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek, dibilangin yang bener dia mau ngambek, berantem. Kan begitu. Itu ngegedein adat. Padahal syariatnya di mata Allah Subhanahu wa taala, giliran kita menikahkan anak, contohnya yang wajib adalah menjalankan rukun nikahnya. Bukan hitung-hitungan hari, bukan menentukan hadiah-hadiah yang banyak. Mas kawin sebaik-baiknya laki-laki adalah yang memberikan mas kawin yang banyak kepada calon istrinya. Perempuan yang baik adalah istri yang tidak memaksakan maharnya kepada seorang laki-laki. Jadi berimbang. Laki-laki juga biar tahu diri. Kalau belum punya duit tabungan banyak, jangan suka melamar anak orang. Gitu. Makanya ini penting, bukan berarti agama memaksakan. Sesuai pertanyaan kemarin Senin kemarin ada yang nanya, la ikraha fiddin, itu ayat apa? Maksudnya yang demikian, tidak ada paksaan dalam agama. Cuman di masyarakat kita lebih menjunjung tinggi nilai-nilai adat. Apa kata orang Ustaz? Masa yang namanya pernikahan cuma nikah doang, resepsinya nggak ada? Boleh ada. Silakan adain sesuai kemampuan kedua belah pihak. Ya kadang-kadang ada. Kalau kagak 100 juta, kagak mau, gua terima lamaran dulu. Banyak
mendahulukan adat bisa berdampingan dengan agama, tetapi adat tidak bisa mengalahkan agama. Nah, kita pakai peci, pala kita nih ibaratnya agama, pecinya ada, peci kita kelonggaran, pakai biasa nomor 6, dibeliin orang nomor 7, kira-kira palanya diganti apa pecinya yang diganti? Pecinya. Pertimbangannya demikian, gak mungkin pala kita yang kita ganti. Agama ngajarin demikian, ada ketentuan adat, ada ketentuan kebiasaan. Jangan malah dibalik, itu sama aja pakai peci kelonggaran, palanya yang diganti. Sama aja orang minum es ditiup. Begitu kira-kira. Ya, makanya kita harus teliti dengan kita ngaji terus, kita asah terus pengetahuan, kita tambahin, nggak tahu kita tanya, diskusikan kepada ahlinya. Jangan mau ngawinin datangnya ke orang pintar, bukan ke ulama. Itu hitung-hitungan hari. Nah, ini salah satunya bid'ah yang makruh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah semua hari sama. Semua hari punya hikmah dan keberkahan. Bagaimana kita bersikap dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan menjadikan rahmat dan berkah buat kita. Jadi jangan nyalahin harinya, jangan beda-bedain harinya menurut syariat agama Islam. Oh Ustaz, itu benar, ada ilmunya, betul. Ilmu hitung ada, ilmu falak namanya. Tapi bukan dilakukan untuk untuk menunjang satu perbuatan yang berkenaan dengan nasib. Ini kadang-kadang orang sekarang salah kaprah. Ilmu ulama dijadiin pedoman untuk menentukan nasib. Giliran tahu hitung-hitungan, menurut hitung-hitungan lu gak boleh dagang nasi umpamanya. Dia takut dagang nasi, padahal lingkungannya memerlukan dia buka warung nasi. Makanya itu yang dilarang oleh ulama. Ketika kita menghitung sesuatu, walaupun ada ilmunya, ada hikmahnya, ada benernya, itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan qada dan qadar. Kalau qadar itu bisa dirubah. Kalau qada ketentuan mutlak hak Allah Subhanahu wa taala. Yang tiga tuh, jodoh, rezeki, mau. Itu qadar, bukan qadar itu. Itu udah kodok, udah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja qadarnya bisa kita usahakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Enggak akan Allah membebani satu orang itu di luar batas kemampuannya kecuali dengan mengusahakan. Kita dikasih untuk usaha, menentukan qadar. Makanya Rasulullah mengajarkan bagi anak muda, enggak ada anak muda, kalau nyari jodoh pilih tuh dandindun. Pertama dandanannya, kedua agamanya, dunianya, kayaknya. Lihat, itu Rasulullah itu ngajarin gitu. Kalau nggak ada dua-duanya, dandanannya biasa-biasa aja, kekayaannya biasa-biasa aja, agama lebih utama, akhlaknya lebih utama. Syukur-syukur tiga-tiganya dapat tuh. Dandanannya cakep, agamanya oke, hartanya ada, kontrakan babanya banyak. Nah itu jadiin gitu. Saya nah itu qadar tuh. Dalam menentukan pakai apa? Pakai ilmu. Kita mengejar qadar Allah dengan ilmu dan ibadah dan doa. Makanya kalau udah begitu, insya Allah nanti akan berganti tuh qadarnya. Kalau kita ada usahanya, gitu. Jodoh pasti dapat, mati pasti, rezeki pasti. Banyak sedikitnya halal berkah atau tidaknya itu rezeki adalah qadar, tergantung dari manusia, mulai dari cara mencarinya dan cara mendapatkannya. Itu qadar.
menentukan hari yang lebih pahalanya. Adapun bagian yang ketiga daripada hukum-hukum bid'ah, yaitu bid'ah yang mubah. Nah, ini bid'ah yang mubah, bid'ah yang boleh, yakni yang harus pada syarat sebagaimana tersebut di dalam kitab Nuruz Zalam. Qala Ibnu Hajar wa minal mubahati tawassu'u fil ladzi dzil makili wal masyaribi wa tawsi'il akamam. Artinya bid'ah yang harus, yaitu seperti meluaskan rupa-rupa makanan yang enak-enak dan minuman yang enak-enak daripada minuman yang harus pada syarat, dan membesarkan tangan baju atau seumpama, sebab segala yang tersebut itu tiada ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu termasuk bid'ah yang mubah, kepengen makan enak, kepengen minuman yang enak, makan makanan kulu wasyrabu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya begitu, makan, minum yang enak, halal thayyibah, tapi yang halal yang baik. Kepengen makan gudeg Jogja yang enak, yang legit, enggak apa-apa. Hari Jumat pengen Masjid Ar-Rahman bikin Jumat berkah, bikin sholat Jumat. Udah Jumat keberapa besok? Jumat ketiga. Udah Jumat keempat ya. Jumat keempat, ada rezekinya, kepengen ngasih yang enak-enak sama jamaah sholat Jumat sekalian sedekah. Bikin bawa ke masjid Jumat berkah. Nasi uduk umpamanya, nasi uduk 50 bungkus buat bagiin jamaah. Ada lagi yang mikir, oh gue lagi dapat rezeki, alhamdulillah bisa nih beliin nasi kebuli 50 kotak bawa. Ada juga, oh makanan yang enak ini termasuk bid'ah yang mubah yang boleh lakukan, kerjain, apalagi dimasukin sebagai sedekah dan jariyah. Jangan sungkan-sungkan. Oh malam Selasa ada pengajian, bukan yang ingat kan? Bukan minta, itu ngingetin. Itu sekarang malam Selasa, hari Jumat, ambil. Itu hari Jumat Sayyidul Ayyam, pemimpin para hari raya bagi umat Islam. Makanya beruntung jadi umat Islam. Hari rayanya setiap minggu, setiap hari Jumat, sepekan sekali. Jangan dibilang hari raya cuma Idul Fitri doang. Nggak apa-apa ibu-ibu, bapak-bapak, bawain ketupat sayur ke masjid tiap hari Jumat, nggak apa-apa, nggak ada yang bakal nyalahin. Kali gitu pengurus nyalahin, sambil geledek pengurus nyalahin kalau dibawain ketupat sayur. Ya kan? Ilok, masa iya disalahin? Bawain semur daging ke musola, ke masjid, sholat Jumat. Khotib dari jauh. Romanya disediain air bening, doang kembung terus. Ya, insya Allah halaman gak begitu. Saya dengar sih udah 3 kali ada aja katanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus. Nggak usah banyak-banyak. Setiap orang ada pikiran, ada rezeki lebih, jangan terlalu dipaksain juga. Tapi kalau punya ya diusahain dah. Punya diusahain. Ada yang nenteng roti 10, ada yang nenteng lontong 10, ada yang nenteng tahu 10, ada yang nenteng nasi bungkis 10. Kumpulin aja udah. Di mana-mana begitu. Kenapa? Ngambil keberkahan Sayyidul Ayyam, memberikan makan orang yang ibadah. Itulah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sunnah para auliya, sunnah para anbiya. Bahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pernah ditanya sama malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya Ibrahim, kenapa engkau dijuluki sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala? Ibrahim menjawab,
Wahai para malaikat, aku sesungguhnya diberikan julukan, diberi gelar kekasih. Tapi banyak orang yang tidak mau menjadikan agama sebagai penuntun hidupnya. Ini masalahnya. Dia tahu ajaran agama begini begitu yang bagus-bagus, yang benar-benar, jangan terlalu cinta dunia. Tahu, bukannya nggak tahu. Tapi yang mahal adalah hidayah taufiqiyah. Hidayah taufiqiyah. Orang boleh diberi kasih panca indera sempurna. Orang boleh yang namanya beragama Islam. Tapi ketika Allah tidak menghendaki mendapatkan taufik, maka ini tidak akan berjalan dengan baik. Makanya kita sebagai orang-orang yang mau melaksanakan perbuatan baik, mengajak kebaikan, jangan bosan, jangan nyerah, ajak terus. Ajak terus, yang penting kita udah nyampein, yang penting kita udah ngajak. Masalah dia mau ada taufiknya dari Allah, hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa maksakan. Yang penting kita sudah ajak. Kayak malam ini nih, saya ngomong di mic. Tadi banyak yang dengar gitu. Tadi ada yang tadinya cuma 20 bungkus, satu Jumat depan jadi 50 bungkus kali. Amin ya Rabbal. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua ada taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga Allah tetapkan iman dan Islam kita. Allah mudahkan segala urusan kita, terus istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebelum ditutup, ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Hah? Ada yang mau nanya? Enggak? Ya, kita baca Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan udah ada yang jaga, ada yang mau nanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, dan kepada para, terutama sekali lagi kepada para wakif, keluarga wakif yang masih ada yang sudah meninggal dunia, bagi yang sudah meninggal dunia dari keluarga wakif untuk Masjid Ar-Rahman, mudah-mudahan dijadikan kuburnya terang benderang. Dan bagi keluarga wakif yang masih ada, entah anak, cucu, sanak saudara, dan sanak idola dan sebagainya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk tetap berjuang mempertahankan dan menyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala lewat wadah Masjid Ar-Rahman. Dan bagi kita yang selalu berusaha meramaikan, berusaha mensiarkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala di Masjid Ar-Rahman ini, mudah-mudahan diberikan kekuatan lahir batin juga, kekuatan iman Islam juga, dan juga Allah berikan keberkahan bagi hidup dan kehidupan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma